Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu anggaran bahan baku. Kegiatan utama perusahaan manufaktur adalah mengubah bahan baku yang diperoleh menjadi barang jadi. Setelah menentukan jumlah produksi barang jadi, perusahaan harus menghitung jumlah sekaligus biaya bahan baku yang diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi. Anggaran bahan baku yang disusun oleh perusahaan pada dasarnya terdiri atas dua jenis anggaran. Yang pertama, anggaran pemakaian bahan baku yang menentukan jumlah dan nilai bahan baku yang diperlukan untuk kegiatan produksi dalam satu periode anggaran. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku yang menentukan jumlah bahan baku yang akan dibeli dengan harga pembeliannya dalam satu periode. B. Anggaran pemakaian bahan baku mengajikan informasi tentang kuantitas dan biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi. Informasi tentang barang jadi yang akan diproduksi dapat dilihat dari anggaran produksi. Sementara itu, jumlah kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang jadi dapat diperoleh oleh perusahaan dengan mengalihkan tingkat produksi dengan standar kebutuhan bahan baku per unit barang jadi. Standar tersebut menentukan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit barang jadi. Contoh, satu unit kemeja pria memerlukan 0,8 meter kain katun. Karena itu, jika perusahaan ingin memproduksi 1000 unit kemeja pria, maka bahan baku yang diperlukan adalah 800 meter atau 1000 kali 0,8 meter. Total biaya bahan baku yang harus dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi didapat dengan mengalihkan jumlah kebutuhan bahan baku dengan harga beli bahan baku dari pemasok. Jika harga 1 meter kain katun adalah 20.000, maka total biaya bahan baku untuk produksi 1000 unit kemeja tersebut adalah 800 meter dikali 30.000, yaitu sama dengan 24.000. Dan contohnya, di sini saya akan menjelaskan contoh penyusunan anggaran pemakaian bahan baku. PT Berkah Abadi Jaya yang didirikan pada tahun 2000 adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan kemeja formal pria dengan merek CS76 pada akhir bulan November 2007. Manajemen PT BAJ menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi kemeja CS76 untuk bulan Januari 2008. Anggaran produksinya PT Berkah Abadi Jaya untuk bulan Januari 2008 dengan produk kemeja CS76. Penjualan per unitnya 2.000 ditambah persediaan akhir barang jadi 500, jumlah barang jadi yang dibutuhkan 2.500 dikurang persediaan awal barang jadi 200, jumlah barang jadi yang akan diproduksi 2.300. Adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat satu unit kemeja adalah 2 meter kain katun dan 8 buah kancing. Harga kain katun per meternya adalah 40.000, sedangkan harga satu buah kancing adalah 1.500. Dari soal kita akan menentukan langkah yang pertama, menyusun format anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan Januari 2008 seperti format di bawah ini. PT Berkah Abadi Jaya, anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2008. Terdapat jumlah produksi barang jadi, standar kebutuhan bahan baku per unit, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi, harga bahan baku per unit, total biaya bahan baku untuk produksi. Jumlah produksi barang jadi diperoleh dari jumlah barang jadi yang akan diproduksi yang terdapat dalam anggaran produksi. Langkah yang kedua, memasukkan data tentang jumlah produksi barang jadi serta standar kebutuhan bahan baku kain dan kancing untuk satu unit kemeja. PT Berkah Abadi Jaya, anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2008. Jumlah produksi barang jadi kain dari soal kita tahu 2.300 dan kancing dari soal kita tahu itu 2.300. Standar kebutuhan bahan baku per unit ada 2, kainnya itu 2, kancingnya 8. Itu terdapat dari soal. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi masih kosong dan juga harga bahan baku per unit, total biaya bahan baku untuk produksi. Langkah yang ketiga, menghitung jumlah kebutuhan bahan baku untuk setiap satu kemeja CS76 dengan mengalihkan jumlah produksi barang jadi dengan standar kebutuhan bahan baku per unit barang jadi. Kita ketahui jumlah kebutuhan bahan baku kain
2.300 dikali 2 meter sama dengan 4.600 meter. Jumlah kebutuhan bahan baku kancing kita ketahui 2.300 unit dikali 8 meter sama dengan 18.400 buah. Kemudian hasil perhitungan di atas dimasukkan ke baris jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi untuk setiap bahan baku yang diperlukan. Maka PT Berkabadijaya anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2008, jumlah produksi barang jadi kain 2.300 dan kancing 2.300. Standar kebutuhan bahan baku per unit sudah kita ketahui tadi, yaitu kain 2, kancing 8. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi kita sudah mencarinya tadi, untuk kain 4.600, untuk kancing 18.400 buah. Harga bahan baku per unit masih perlu dicari. Total biaya bahan baku untuk produksi juga seperti itu. Langkah yang keempat, memasukkan informasi tentang harga bahan baku per unit untuk setiap bahan baku di baris atau harga bahan baku per unit dengan format PT Berkabadijaya anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2008. Jumlah produksi barang jadi untuk produk kain 2.300, kancing 2.300. Standar kebutuhan bahan baku per unit kita ketahui tadi 2 dan 8, untuk kain 2 dan kancing 8. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi 4.600 dan kancing 18.400 buah. Harga bahan baku per unit sama dengan 40.000 dan kancing 1.500. Total biaya bahan baku untuk produksi masih belum. Selanjutnya langkah kelima, total biaya bahan baku diperoleh dengan mengalihkan jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi dengan harga bahan baku. Formatnya PT Berkabadijaya anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2008. Jumlah produk barang jadi pada kain 2.300 dan kancing 2.300. Standar kebutuhan bahan baku per unit ada kain ada 2, kancing ada 8 buah. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi untuk kain 4.600 dan kancing 18.400 buah. Harga bahan baku per unit Rp40.000 dan kancing 1.500. Total biaya bahan baku untuk produksi untuk kain 184 juta dan kancing 27.600.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rimsel Pasaribu. Ketiga, masukkan jumlah persediaan awal bahan baku ke dalam kolom yang telah disediakan di dalam format anggaran pembelian bahan baku. Kemudian jumlah bahan baku yang harus diperoleh dengan mengurangkan jumlah kebutuhan bahan baku persediaan awal bahan baku. Langkah keempat, menyelesaikan penyusunan anggaran pembelian bahan baku dengan memasukkan harga pembelian bahan baku per unit untuk kain dan kancing ke dalam format anggaran pembelian bahan baku dan menghitung total biaya pembelian bahan baku. Total biaya pembelian bahan baku diperoleh dengan mengalihkan jumlah bahan baku yang harus dibeli dengan harga bahan baku per unitnya.
D. Anggaran tenaga kerja langsung. Perusahaan menggunakan tenaga kerjanya untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Atas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerjanya, perusahaan membayarkan upah. Untuk perusahaan manufaktur, tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi dapat dikelompokkan ke dalam tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah karyawan yang terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah karyawan yang tidak secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja langsung akan dimasukkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung yang akan menjadi salah satu komponen dalam biaya produksi. Adapun upah untuk biaya tenaga kerja tidak langsung akan dimasukkan ke dalam overhead produksi. Biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead produksi, dan biaya bahan baku langsung adalah komponen dalam perhitungan total biaya produksi perusahaan. Berikut ini adalah informasi-informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung. 1. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi barang dan jasa, misalnya pemotongan bahan baku, pencucian bahan baku, dan pengemasan barang jadi. Jumlah barang yang direncanakan untuk produksi. Informasi ini dapat diperoleh dari anggaran produksi. Jumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit barang jadi atau disebut standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. 4. Perkiraan upah tenaga kerja langsung per jam. Contoh, PT Berkah Abadi Jaya hendak menyusun anggaran tenaga kerja langsung untuk bulan Januari 2008. Berikut ini adalah informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran tenaga kerja langsung tersebut. Berikut anggaran CS76 untuk bulan Januari 2008. Anggaran produksi PT Berkah Abadi Jaya untuk periode 2008. Nama produk Kameja CS76. Penjualan unit ditambahkan persediaan akhir barang jadi 500. Jumlah barang jadi yang dibutuhkan 2.500 dikurangi persediaan awal barang jadi 200. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi 2.700. Produksi kemeja CS76 dilakukan oleh 2 departemen. 1. Departemen penjahitan. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu kemeja pria dan 6 menit. Honor untuk waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu kemeja pria adalah 6 menit. Honor untuk pegawai departemen penjahitan per jamnya sebesar 6.000. 2. Departemen pengemasan. Diperlukan waktu selama 3 menit untuk mengemas satu baju pria. Honor untuk pegawai departemen pengemasan per jam sebesar Rp4.800. Langkah 1. Menyusun format anggaran tenaga kerja langsung PT BAZ untuk bulan Januari 2008 seperti format di bawah ini. PT Berkah Abadi Jaya anggaran tenaga kerja untuk periode 2008. Nama produk kemeja CS76. Departemen penjahitan. Jumlah produksi. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Jumlah jam tenaga kerja langsung. Upah per jam. Anggaran biaya tenaga kerja langsung. Departemen penjahitan. Departemen pengemasan atau produksi. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Upah per jam. Anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen pengemasan. Total biaya tenaga kerja langsung. Langkah kedua, memasukkan jumlah barang jadi yang akan diproduksi untuk atau ke dalam anggaran tenaga kerja langsung di 2 apartemen yang ada. Informasi jumlah produk diperoleh dari anggaran produksi, diperoleh dari anggaran produksi PT BAZ untuk bulan Januari 2008. PT Berkah Abadi Jaya anggaran tenaga kerja langsung untuk periode Januari 2008. Nama produk kemeja CS76. Departemen penjahitan 2.300. Jumlah produksi. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Jumlah jam tenaga kerja langsung. Upah per jam. Anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen penjahitan. Departemen pengemasan. Jumlah produksi 2.300. Jumlah jam tenaga kerja langsung. Standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Upah per jam. Anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen